Kalau kemarin saya sudah memprediksi imbas dari debat capres, siapakah yang diuntungkan. Nah, di situ saya juga memprediksi tentang Pak Anies. Hasil dari Pak Anies ini ada sesuatu yang urgent, yang perlu disikapi dengan hati-hati. Dan di kartu kemarin itu ada sosok Ratu Pedang. Adanya seseorang yang berusaha untuk melakukan sesuatu kepada Pak Anies, dan juga ada simbol kartu bunuh diri, yang artinya apa yang diucapkan Pak Anies itu pada akhirnya bisa membuat dirinya kurang bisa dikatakan keselamatannya jadi terancam, kedudukannya jadi terancam, atau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan data yang udah dimiliki dari tim Pak Prabowo. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di media online mengapa Pak Anies dilaporkan terkait debat capres kemarin. Saya nggak bisa bicara panjang lebar karena durasi waktunya, juga karena saya takut ngomong salah. Apalagi saat ini kan situasinya sangat-sangat panas karena bulan Februari ini kita sudah melakukan pemilu di negara Indonesia. Dan di sini ingin saya prediksi teman-teman, Pak Anies kan kabar-kabarnya dilaporkan oleh tim dari Pak Prabowo. Nah, bagaimanakah nasib Pak Anies ke depannya? Apakah dengan adanya dilaporkan tim Pak Prabowo ini, nama Anies semakin membumbung tinggi karena ada banyak rakyat yang kasihan kepada Pak Anies, ataukah sebaliknya malah menurun perolehannya? Mari kita lihat di sini tentang Pak Anies ya. Pak Anies, bagaimanakah prediksinya? Apa yang akan kamu hadapi terkait efek dari pelaporan dari tim Pak Prabowo ini? Apakah namamu semakin naik terangkat ataukah sebaliknya? Untuk Pak Anies ya. Untuk Pak Anies, nasibnya bagaimana? Ada simbol 10 cangkir. Dengan adanya berita-berita tentang pelaporan Pak Anies, ternyata itu tidak menyurutkan dari dukungan rakyat kepada Pak Anies. Dan ini dukungan dari masyarakat semakin bertambah untuk Pak Anies. Ada 10 cangkir teman-teman. Kemudian dan Pak Anies tetap gigih berusaha untuk bisa mengikuti capres di tahun 2024. Nah, jadi nggak begitu ngefek terhadap popularitas Pak Anies maupun nama Pak Anies di dunia pencalonannya. Selanjutnya, ada simbol kemapanan. Ada simbol sebuah kondisi di mana Pak Anies memang sudah siap atas segala sesuatu terkait dengan pencalonannya. Makanya di sini dengan adanya gonjang-ganjing seperti itu malah membuat nama Pak Anies melambung. Dan ada semacam kegigihan tekad untuk bisa menuju ke sesuatu yang lebih bagus lagi terkait pencalonannya. Di sini ada kemapanan di angka 9. Nah, jadi nggak begitu ngefek untuk Pak Anies ya. Selanjutnya bagaimanakah nasib Pak Anies? Ada strength, ada kekuatan di sini. Kekuatan ini, kekuatan yang seperti apa? Nah, ada simbol Ratu Jangkir. Semakin kuat pamornya dengan adanya dilaporkannya Pak Anies tersebut. Jadi di sini ada keuntungan juga buat Pak Anies terhadap gonjang-ganjing hal itu. Nah, kemudian ini efek dari pelaporan tersebut ya, terkait dengan pamor Pak Anies. Ternyata pamornya semakin melambung berkat
dilaporkannya tersebut ya. Tentunya masyarakat punya penilaian sendiri ya, kenapa kok sampai melambung padahal Pak Anies dilaporkan. Nah, itu ada alasan-alasan sendiri dari masyarakat yang semakin simpati kepada Pak Anies terkait dari pelaporan tersebut. Nasib Pak Anies secara hukum nanti bagaimana? Ada simbol seseorang yang melakukan perencanaan sesuatu tanpa diketahui oleh Pak Anies. Jadi ada pihak-pihak yang melakukan sesuatu yang tidak diketahui Pak Anies, rencana diam-diam. Rencana diam-diam ini, terus bagaimana nasib Pak Anies? Ada balance, semuanya itu akan bisa berimbang lagi, akan bisa baik-baik lagi. Kemudian ada dua cangkir di mana kondisinya nanti baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena di sini ada pertengkaran ego yang mana masing-masing pihak, baik pihak Pak Prabowo maupun pihak Pak Anies, berusaha gigih untuk menunjukkan kekuatannya terkait dari proses seandainya Pak Anies dilaporkan terkait dengan apa yang udah terjadi di debat capres kemarin. Masing-masing menunjukkan saya nggak salah seperti itu. Endingnya bagaimana? Ada kegigihan di sini. Kedua belah pihak merencanakan sesuatu untuk kesuksesannya masing-masing, ada kegigihan. Ada sakit hati juga untuk Pak Anies ini. Jadi Pak Anies merasa sakit hati karena adanya pihak-pihak yang sudah melakukan sesuatu terhadapnya. Walaupun di sini Pak Anies sudah berusaha untuk bisa membalancekan keadaan dan itu berhasil, walaupun berhasilnya masih di angka 2 yang artinya masih kurang kuat dikarenakan adanya ego-ego, baik ego dari timnya Pak Anies maupun timnya Pak Prabowo yang berusaha berperang di sini dan sama-sama giginya, dan di sini Pak Anies merasa tersakiti karena hal itu. Kemudian ada dua tongkat yang artinya kalau dilihat dari sini teman-teman, sepertinya nanti kedudukan Pak Anies terkait proses hukum sekalipun sakit hati, tapi di sini sepertinya tidak sampai gimana gitu terkait dari pelaporan tersebut. Nah, bahkan dari pelaporan tersebut nama Pak Anies semakin membumbung tinggi dikarenakan dari masyarakat tentunya menyorot kenapa sih Pak Anies ini dilaporkan, karena apa penyebabnya. Nah, konon kabarnya yang saya tonton bahwa Pak Anies menyebutkan angka itu dulunya juga disebutkan oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi nggak dilaporin, kenapa Anies dilaporin? Itulah yang membuat rame dari pemberitaan media sosial tersebut, dan tentunya masyarakat di sini sudah bisa menilai gimana Pak Anies, gimana timnya Pak Prabowo dan lain sebagainya. Dan di sini sepertinya masalah hukum nanti bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak sampai membuat yang keruh begini begitu, tidak. Karena di sini ada dua cangkir, juga ada dua tongkat yang artinya akan ada jalinan komunikasi yang baik antara pihak dari Pak Anies maupun pihak dari Pak Prabowo, tapi kondisi ini masih di angka 2. Jadi masih belum mantap, masih dalam pertimbangan-pertimbangan sekalipun sudah ada kayak pembicaraan, tapi masih di angka 2, masih belum kuat. Jadi untuk timnya Pak Anies ini juga harus bisa segigih mungkin, sekuat mungkin untuk bisa melepaskan Pak Anies dari pelaporan tersebut ya. Harus gigih, dan di sini Pak Anies juga merasa tersakiti atas apa yang udah terjadi saat ini. Ya, teman-teman, begitulah politik ya. Yang dulunya bermusuhan bisa menjadi teman, yang sekarang bermusuhan nanti bisa menjadi teman. Karena apa? Politik itu berdasarkan kepentingan. Makanya kita sebagai masyarakat jangan sampai terbawa opini-opini yang membenci salah satu kandidat.